masih dari Kebumen ya teman-teman. Kalau untuk pejantannya dari Tanggunan, salah satu pejantan juga besar. Dari mana ini Mas? Ini dapat dari Kedung Sari, Klirong juga. Yang penting, jadi kalau bisa yang bulu ekornya itu panjang baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini Mas? Boleh Mas kenalan? Ahmad. Mas Ahmad. Lokasinya di mana ini Mas? Lokasi di Tambak Agung, Klirong, Mas. Tambak Agung Kelirong, masih Kebumen berarti ya Mas? Masih Kebumen. Masih Kebumen. Oh iya. Oh ini ya Mas, saya izin main lah ya ke sini, ingin tahu sapinya. Kelihatan di sini banyak sapi, tadi Mas lagi lewat. Ingin mampir ini Mas. Ya. Boleh tahu ini Mas, sapi PO-nya ini umur berapa sih ini Mas? Kok kelihatannya dari jalan bagus banget Mas? Ini umur 13 bulan. 13 bulan, berarti baru 1 tahun lebih nih ya Mas? 1 tahun lebih 1 bulan. Oh. Ini lahir bulan Juli, pertengahan Juli, sekarang Agustus, berarti 1 tahun lebih 1 bulan. Kok bisa sampai tahu tanggal lahirnya Mas? Itu belinya itu bagaimana dulu Mas? Boleh diceritakan? Langsung. Kalau saya ngambil sapi langsung ke kandang-kandang tani, jadi tahu lahirnya juga tahu silsilahnya itu. Bapak ibunya tahu ya Mas? Iya. Apa sih alasannya Mas kok langsung ngambilnya ke petani gitu, nggak ke pasar apa ke tengkulak gitu Mas? Tetap silsilah. Jadi kalau langsung ke kandang kan kita bisa tahu babonnya, bisa tahu pelennya. Jadi kalau melihara langsung dari kandang rasanya marem. Puas sih Mas. Oke. Jadi Masnya ini beli sapi itu langsung dari kandang peternak karena lebih puas. Ngopeninnya pun senang ya Mas. Iya. Yakin ya karena Yakin, bapak karena ibunya tahu gede ya. Silsilahnya kan kalau pejantannya pelennya gede, terus babonnya mantep, jadi marem. Nggak ketipu lah. Kadang kalau ke pasar kan kita nggak tahu sejarahnya, meskipun di pasar kadang juga banyak Yang kasih tahu, iya. Ini sapinya kan termasuk 1 tahun Mas. Terkait sapi PO 1 tahun seukuran gini kan termasuk maksimal ini perkembangannya ya Mas. Iya, ini lumayan maksimal. Lumayan maksimal. 1 tahun PO Gede ini ya Mas. Ini sih biasanya sapi PO Umur 1 tahun lagi susut ya Mas. lagi Mulai ya. sama perkembangannya cuma di tulangan. Tulangan. Berarti bikin badan nih berarti. Iya, dan belum badan. Dan ini bisa berbarengan sama sapi. Oh iya. Ya, ini termasuk badannya ngisi ya Mas. Iya, bisa langsung. Boleh tahu ini Mas, ini ngambilnya dari daerah mana sih? Katanya masih Kebumen. Ini ngambil di Pandan Lor. Pandan Lor berarti Klirong juga. Kelirong juga. Oh, ini sapi dari Kelirong, masih dari Kebumen ya teman-teman. Kalau untuk pejantannya dari Tanggunan, salah satu pejantan juga besar. Besar. Untuk perawatannya apa aja sih Mas? Kok bisa sampai sebesar ini Mas? Yang utama tetap pada badannya sapi Hijauan. Enggak pakai jerami Mas? Enggak. Enggak. Ini pakai rumput Hijau. rumput lapangan sama rumput sawah. Jerami kalau jerami basah pakai Jerami kering. basah. Ya, biasanya kan kalau pesisir pantai itu yang ternak sapi putih itu nggak luput dari jerami kering, Iya. kering Mas ya. Kalau di sini rumput kalau jeraminya, kalau jerami hijau, kalau enggak rumputan sawah. Kayak itu Mas, makanan pendampingnya komborannya apa aja Mas? Katul sama ampas tahu. Katul sama ampas tahu. Iya. Berapa kali itu Mas 2 pemberiannya? kali katulnya sekali nomor 1,5 kilo, ampasnya paling 1 kilo. Berarti katul 1 hari itu 1 kilo. 1 kilo. Ampasnya berapa Mas? Ampasnya paling 1 kilo enggak? Berarti cuma 1 piring lebih. 1 piring pas. 1 piring pas. Iya. Oh, jadi termasuk sedikit makannya ya Mas. Tapi hasilnya maksimal ya Mas. Mungkin Tujuannya. nutrisinya kecukupan nih Mas. Tujuannya Oke. itu cuma buat nutrisi benar. Sama kan dikasih tambahan singkong. Singkong. Oh, Singkongnya sedikit. paling 4 biji. Oh, jadi masih ada tambahan lain dari katul, terus campur singkong dan ampas tahu ya Mas. Iya. Kayak nutrisi itu premik itu pakai nggak Mas? Premik enggak. Cuma apa mineral. Mas? Mineral. Iya. Rutin itu Mas mineralnya apa? Mineralnya rutin. Oh, mineralnya masih rutin. Terkait jamu pakai nggak Mas? Jamu alami. Ini Apa, Mas? sama kunir lahap banget. Jadi Kunir? Kunir pun
Mentah, enggak dicampur apa tuh? Enggak dicampur apa-apa. Berarti ini sapinya sehat ya. Ibaratnya kunir itu kan membantu nafsu makan ya. Kita lihat sapinya dulu ya, Mas. Oh iya, Mas. Sapi putih kebanyakan kan sekarang sudah pada pakai nama. Dikasih nama enggak, Mas? Nama biar mudah sih sebenarnya tak kasih nama semua dari yang belakang, nama huruf Yunani yang namanya Seta. Seta. Iya. Asik, namanya Seta, teman-teman. Ini hasil dia rawatan dari Mas Ahmad. Sapi ini dikasih nama Seta ya, teman-teman. Ini lokasinya masih Kebumen. Ada berapa ekor sapi putih di sini, Mas? Sapi PO, Mas? Putihnya masih 1, 2, 3, 4. Yang masih di kandang petani 1. Nanti Oh, berarti masih dititipin juga, Mas? iya, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini umur 12 bulan. Ini 12 tahun bulan. Pas, lahir Agustus tahun kemarin. Bisa sampai tahu silsilanya ya, lengkap ya, teman-teman. Hampir sama kayak pamul ini. Pakai silsilanya itu enggak ditinggalin supaya katanya ngerawatnya itu enak karena kita tahu langsung bibitnya. Oke, kita lihat ya, Mas, dari tulang-tulangan dulu ya, Mas. Ya, biar teman-teman tahu itu sapi yang pilihan dari Mas Ahmad itu seperti apa sih. Ya. Kalau saya milih sapi ada 3 hal pokok yang jadi patokan. Untuk semua apa hanya sapi PO, Mas? Untuk sapi PO. Ya, apa, sapi Mas? PO yang pertama itu postur. Postur Itu kalau bisa milih ya tinggi, panjang dan tinggi panjang lah intinya. tinggi panjang. Tulangan besar ya, Mas? Tulang besar. Yang Oh. pertama tinggi panjang bisa besar. Ini kan tinggi umur tahun segini lumayan tinggi lah. Lumayan tinggi. Kalau panjangnya ke belakang juga panjang. Nanti kalau masalah daging insya Allah bisa mengikuti lah. Tapi yang penting tinggi panjang itu yang pertama. Yang kedua kaki-kaki. Kita lihat kaki-kakinya itu bagaimana, Mas? Kaki-kaki yang lurus sama teracaknya itu Batok gimana, mengkurap batok jadi ya? mengkurap. Iya, seperti itu. Jadi kalau paling krusial di kaki ini jadi yang lurus sama teracaknya mantap. Mantap, jadi rata ya, Mas. Nah, ada rencana dibikin sapi tunggang nggak, Mas? Kan sekarang lagi gencar dan viral itu, Mas, terkait sapi tunggang. Kedepannya, Enggak ada waktunya ngelatih sih. Jadi kendala cuma di situ. oke, jadi belum ada rencana untuk dibikin sapi tunggang. Tapi ini kan ada banyak ya, Mas. Rencana mau dibesarkan, Mas? Mau dibesarkan. Oke, jadi mau bikin ibaratkannya plan sih, Mas. Plan kalau mungkin di daerah timur itu Benggala atau Benggolo. Terus peminat yang ketiga masalah penampilan. Penampilan. Kalau saya milihnya kalau bisa yang motornya full hitam. Full hitam, Iya, kemudian gelambirnya panjang. panjang sama full sampai rotum. Oh, teman-teman. Jadi pemilihan kelaminnya itu di sini semua hampir nyambung ya, Mas. Iya. Nyatu itu. Oke. Ini, Mas, kulitan itu masuk nggak, Iya, Mas? kulitan juga. Kulitan yang bisa yang tebal sama yang kendor. Kendor. Sama kendor itu kulit. Apa sih, Mas, tujuannya dari kulitan yang tebal dan kendor itu, Mas? Kalau tebal melalui banyak lah. Perkembangannya itu lebih Banyak, iya. cepat ya, Mas, Iya. karena lentur dan tebal ya, Mas. Ibarat pakai bajunya itu bajunya udah kelebaran terus pasti nanti perkembangannya cepat. Oke. Nah, yang paling masuk malah justru yang ini, Mas. Nah, ini kita yang paling kecil ya, Mas, hitungannya. Kecil, umur 4 bulan. 4 bulan udah segede ini, teman-teman nih. Ini berarti dipedot umur berapa ini, Mas? 4 bulan. Oh, berarti baru Ini berapa hari di sini? Baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Oh, baru dapat ini, teman-teman. Dapat dari mana ini, Mas? Ini dapat dari Gedung Sari, Klirong juga. Dari Kelirong. Silsilahnya juga masih. Anakan siapa ini, Mas? Pejantannya. Pejantannya punya Pak Diono Gedung Sari, salah satu pejantan yang sekarang bagus banget. Lagi ramai dipakai ya, Mas? Iya. Karena kan kebanyakan sapi PO kawinnya itu alam. Alamin alam. Yang kita lihat dulu ya, Mas, kakinya itu kelihatannya bagus banget, Mas. Tulangannya gede-gede. Kulitannya kendor banget sama tebel banget. Sinak banget ini, teman-teman. Ini rencana dibesarkan, Mas. Dibesarkan. Nggak ada jual-jualnya sini ya, Mas. Kalau Nggak belum ada. hari Kalau kepepet. Nih, kita lihat sapinya nih. Ini anak kecil juga berani nih. Nggak takut dia sama sapi? Hah? Nggak. Kelas berapa? Kelas 2 udah nggak takut sama sapi, teman-teman. Tuh. Ini ada si mental juga. Nih sapi PO nya seperti ini.
Ini kebanyakan sekarang orang dari timur juga sudah mulai mencari sapi itu langsung ke petani, Mas. Iya. Apa nanti kalau ada yang datang itu gimana itu, Mas? Udah lihat di media ini, Mas? Belum, tetap mau Tetap masih kekeh ya, Mas? Iya. Belum ya? Ini udah mulai tumbuh dewasa, tapi ini nggak mengalami penyusutan, Mas, sehabis sapi, Mas? Kuncinya di ampas tahu. Kalau mau makan ampas tahu kebanyakan nggak susut. Hampir semua sapi di sini ngambil umur 4 bulan langsung dari indukan, nggak ada yang susut. Berarti Makan ampas tahu nutrisinya tercukupi ya, Mas. Biasanya kan kalau kursi itu malnutrisi ya, nutrisinya itu kurang sehingga perkembangan sapinya itu akan terhambat. Jadi biasanya nyusut dulu badannya. Tuh. Ini dikasih nama siapa ini, Mas? ini Yota. Yota. Oh, Yota usianya baru 4 bulan. Oke, Mas, kita yang satu lagi tuh kelihatannya sudah pengen perkenalan itu. Awas. Sapi Yang ini umur 8 bulan. umur 8 bulan. Asalnya dari Petanahan. Petanahan. Ampel Sari. Pejantannya siapa, Mas? Petanahan. Gebang Sari. Gebang Sari. Kita lihat pejantannya. Oh, berarti orang Petanahan ngawinnya ke Kelirong. Biasanya kan terkenal. iya, biasanya di sana itu sudah banyak pejantan biasanya. Iya, Iya. Pusatnya sapi PO biasanya Petanahan itu. Ini ngambil umur berapa dulu, Mas? Boleh dikasih 5 tahu, Mas? bulan. 5 bulan. Iya. Berarti ini rawatan 4 bulan di sini. Rawatan 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh iya ya, baru 8 bulan. Nih, gendernya yang termasuk sampai tebel banget ya, Mas. Sampai mengkerut ya, Mas tuh. Sampai punuk, depan punuk tuh. Sampai ngelipet teman-teman. Ini pilihan dari Mas Ahmad itu. Sebetulnya di antara banyak ini yang lumayan nggak masuk kepalanya sih. Oh, termasuk sama yang lain kurang jenong. Ibaratnya agak Iya, agak kurang, cuma di badan ini. biasanya orang kan anak wong Jawa yang ngarani ndas wadon. Iya, betul, ini mesin. Seperti itu. Ini kecil. Jenong ya itu yang kecil juga jenong. Ndasnya kepalanya termasuk panjang. Kurang jenong ini, Mas. Ini terlalu panjang. Kayak kupingnya biasanya termasuk kriteria pemilihan nggak sih, Mas? Kadang ada kupingnya agak besar, udah brahmannya itu udah banyak. Enggak terlalu. Yang penting ciri khas kupingnya masih kental. Jadi kalau bisa yang kecil tapi Lancip. itu yang itu kan masih berat. Kayak yang itu tadi teman-teman yang 4 bulan ya. Itu yang paling masuk. Itu baru 1 minggu ya, Mas? Baru 1 minggu. Ini yang sudah 4 bulan rawatan di sini. Ini dikasih nama nggak, Mas, sapinya, Mas? Dikasih nama. Siapa? Ini namanya Teta. Teta. Oke, ini namanya Teta, teman-teman. Oke, kita langsung ke belakang dulu ya, Mas. Ini pengen tanya ini bagian belakangnya. Bagian belakang nih, Mas. Orang itu kan mulai banyak, bukan hanya sekedar punggungnya rata, Iya. terus kayak bagian belakang ini ekor, Mas, terutama iya, saya ekor. mintanya. Ekor itu kan kadang ada kayak orang yang lama, orang dahulu itu ekornya harus yang panjang atau nyerit ya. Iya, merit. Apa sampean pakai tips itu nggak, Mas, kayak yang Kalau orang saya dulu? tetap ekor juga masih lumayan penting. Jadi kalau bisa yang bulu ekornya itu panjang kayak terus lebat. Lebat, Merit, iya. merit, nggak bundel ya, Mas. Kadang Nggak ada bundel, yang betul. pendek tuh bundel. Kalau bisa yang lumayan panjang, jangan di atas lutut. Kalau sapi metal sama limosin, Bagusnya di yang atasnya lutut ya. di atas lutut. Tapi kalau sapi putih, Bagusnya lebih bagus yang lebih panjang. lebih gagas juga sih ya, Mas. Kalau Oke, jadi kebanyakan sapi putih kan melihara itu buat kelangenan, buat kesenangan karena kegagahan dari sapi putih ini. iya. Kalau si mental kan biasanya buat ngejar bobot. Kalau sapi putih ini kebanyakan buat kelangenan. Tapi kalau bibitnya super juga perkembangannya nggak kalah ya, Mas. Enggak kalah. Yang penting tahu silsilahnya. Yang penting tahu silsilahnya. Itu yang mahal aslinya sapi putih itu di silsilah aslinya, Mas. Kalau kita nggak ngendain silsilah mungkin lebih agak murah dikit. Yang penting sapinya masih bagus. Nih, total ada 4 ekor sapi, baik bakalan maupun pedetan dari kandang Mas Ahmad. Ini lokasinya masih di Kelirong.
Katanya sih mau dibikin pejantan semua, soalnya supaya tidak ada kepunahan dari sapi PO di Kebumen. Banyak kan sekarang sapi PO ke timur ya Mas? Banyak kan diambil luar daerah. Luar daerah sudah mulai melirik dari Kebumen langsung, dan kadang ambilnya langsung ke peternak, petani. Mungkin segitu video sapi-sapi dari rawatan Mas Ahmad. Sangat luar biasa ya, masih muda tapi sudah menggeluti dunia peternakan sapi. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.